Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pemulung tewas tertimpa dinding bangunan bekas rumah warga yang terdampak proyek tol Bawen Yogya, Kabupaten Semarang. Seekor sapi tercebur sumur sedalam 7 meter di Klaten. Seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia gelar aksi damai bela Palestina. Seekor sapi tercebur sumur sedalam 7 meter di Klaten. Evakuasi sapi membutuhkan bantuan banyak pihak dan memakan waktu cukup lama. Warga bersama dengan petugas damkar, BPBD hingga TNI dan Polri berupaya keras untuk mengeluarkan sapi milik Paikem, warga desa Brajan, Prambanan, Klaten yang tercebur ke sumur sedalam 7 meter. Bobot sapi yang mencapai 1 kuintal menyulitkan upaya pengangkatan dari sumur. Petugas damkar lalu berinisiatif mengisi sumur dengan air menggunakan mobil damkar untuk menaikkan muka air sumur sehingga hampir mencapai bibir sumur agar sapi bisa lebih mudah diangkat dan dikeluarkan. Setelah 1,5 jam upaya, sapi pun akhirnya bisa dikeluarkan dari sumur. Debit air yang dibutuhkan sekitar 18.500 liter. 18.500 liter. Berapa lama, Mas? Sekitar proses evakuasi sekitar 1,5 jam. Ada kesulitan nggak? Untuk kesulitan karena air meresapnya terlalu cepat sehingga debitnya harus penambahan dari unit harus konstan. Paikem pemilik sapi menyatakan awalnya ia sedang menuntun sapi kembali ke kandang setelah dimandikan di sungai. Namun di jalan, hewan ternak miliknya itu tiba-tiba berontak dan lari hingga tercebur ke dalam sumur. Itu saya dimandikan di sono, di lepen itu deh, di kali, dari ujung sono. Jadi saya tarik sini, udah berontak lagi lari sini. Lari nggak bisa diatasi, dipegangnya nggak bisa. Dipegangnya nggak bisa. Saya sini, saya tarik rumahnya Pak Guru itu, saya tuntun nginding itu turun buri. Kok terus meloncat itu lari lagi sampai sini ini. Terus masuk sumur itu. Tidak ada luka yang dialami oleh sapi. Ternak milik Paikem akhirnya bisa kembali ke kandangnya. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Tengah, serentak menggelar aksi damai bela Palestina Senin lalu. Mereka meminta dunia secara bersama-sama mengambil langkah menghentikan pembersihan etnis Palestina oleh pemerintah Israel. Sudah 6 bulan lamanya perang tak seimbang antara Israel dan Palestina baik di jalur Gaza maupun di wilayah tepi barat Palestina terjadi. Lebih dari 30.000 jiwa rakyat Palestina yang lebih dari separuhnya adalah anak dan perempuan tewas akibat serangan udara, darat, dan laut serta penghancuran belasan rumah sakit, universitas, dan sekolah oleh pasukan Israel. Kebrutalan Israel tersebut memicu kesadaran mahasiswa di universitas-universitas terkemuka di Amerika Serikat untuk melakukan protes menuntut dihentikannya serangan terhadap Palestina, kerjasama universitas dengan pemerintah Israel, serta kemerdekaan bagi Palestina. Hal ini mendorong puluhan sivitas akademika Politeknik Muhammadiyah Kota Tegal menggelar aksi damai di lingkungan kampus mereka Senin lalu. Para mahasiswa dan dosen menyuarakan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina melalui orasi, poster, dan spanduk. Mereka mengutuk agresi brutal negara Zionis Israel yang menewaskan warga sipil, terutama anak-anak. Perang dihentikan, gencatan senjata terjadi, ya. Kemudian yang kedua, pemerintah Indonesia melalui diplomasinya untuk kemudian meminta Mahkamah Internasional untuk mengadili Israel. Kegiatan serupa juga dilakukan puluhan pelajar dan mahasiswa yang berasal dari berbagai negara yang belajar di kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Aksi ini menyerukan solidaritas dan keadilan bagi Palestina. Selain orasi dan doa bersama, ada juga
aksi teatrikal tentang penderitaan Palestina akibat agresi Israel. Bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan langkah yang kuat, langkah yang baik untuk mewujudkan perdamaian dunia. Tetapi ini ikhtiar kami untuk memberikan penguatan kepada pemerintah Indonesia dan juga untuk melakukan desakan kepada internasional agar keterlibatan aktif mereka supaya terjadi perdamaian antara Palestina. Dan kita inginkan segera berdiri negara Palestina. Mahasiswi asal Palestina menyatakan dukungan seperti ini sangat dibutuhkan oleh rakyat Palestina yang kondisi negaranya hancur lebur akibat agresi militer Israel. Kami adalah pahlawan dalam mimpi kemerdekaan. Dengan ilmu dan semangat kami berjuang untuk masa depan yang lebih baik bagi Palestina yang terluka. Dalam blokan Indonesia, kami merangkul kawan-kawan sebangsa kami menyuarakan solidaritas dan keadilan untuk Palestina tercinta. Aksi damai ditutup dengan pernyataan mengutuk kekejaman Israel atas Palestina dan menolak semua bentuk penjajahan di dunia sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kuncoro Wijayanto dan Martianto melaporkan dari Kota Tegal dan Banyumas. Mewujudkan lahirnya negara Palestina. Ibadah haji tinggal sebulan lagi. Ratusan jemaah calon haji Kabupaten Boyolali antusias mengikuti manasik haji. Selain belajar teori dalam manasik, para calon haji juga melatih fisiknya sebelum menginjakan kaki di Tanah Suci. Sebanyak 875 jemaah calon haji Kabupaten Boyolali mengikuti manasik haji terakhir yang digelar oleh Kemenak di Wisata Edukasi Religi Kolbu Boyolali. Semua jemaah calon haji mempraktikkan semua urutan dan tata cara ibadah haji sesuai syariat Islam. Mulai dari latihan tawaf mengelilingi Ka'bah, berlari-lari kecil dari Bukit Safa hingga Bukit Marwah, melakukan wukuf hingga melempar jumrah. Meski di bawah terik sinar matahari, ratusan jemaah tampak bersemangat, termasuk sejumlah jemaah calon haji yang memakai kursi roda. Minimal kita sudah ada gambaran lah, seperti yang mungkin kita melaksanakan di Mekah kan sudah ada gambarannya, walaupun belum sempurna di sana, tapi kita sudah tahu langkah-langkah yang harus kita lakukan apa, sehingga diharapkan kita nanti melaksanakan hajinya bisa dengan baik dan memperoleh predikat haji yang mabrur. Pemilihan wisata edukasi religi Kolbu Boyolali jadi tempat manasik karena seluruh bangunan dan ornamennya mirip dengan yang ada di Tanah Suci. Dengan adanya latihan fisik ini, para calon haji bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi sebelum berangkat ke Tanah Suci. Dilaksanakan dengan praktek dikandung maksud apa yang telah diterima oleh para jemaah di dalam kelas hari ini bisa mempraktekkan secara pribadi, secara bersama-sama dalam rangka untuk melaksanakan ibadah haji sesuai dengan tata syariat Islam. Tahun ini Kabupaten Boyolali akan memberangkatkan 875 orang jemaah calon haji yang nantinya akan tergabung dalam kloter 91, 92, 93, dan kloter 94. Mereka akan masuk asrama pada tanggal 4 Juni mendatang. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan bertugas, saya Frin Mariana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.